Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, dalam video kali ini Mimin akan mengangkat sebuah film kembali yang berjudul The Autopsy of Jandu. Film ini menceritakan tentang seorang ayah dan anak bernama Tommy dan Austin yang bekerja sebagai tim koroner untuk kepolisian di sebuah daerah pinggiran Amerika Serikat. Sewaktu-waktu ada kasus pembunuhan massal yang membuat para kepolisian bingung karena polanya yang acak dan juga penemuan mayat yang terkubur di rubana dan tidak teridentifikasi yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kasus pembunuhan ini. Sheriff Sheldon mengirim mayat misterius tersebut ke rumah koroner dan meminta Tommy untuk mengautopsi dan mengirim laporannya. Apakah mayat misterius tersebut? Apa yang terjadi pada Tommy dan Austin selama mengautopsi mayat tersebut? Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang sheriff yang menemukan 3 mayat yang dibunuh dengan cara yang tidak biasa. Sheriff itu pun menyelidiki rumah tersebut dan pergi ke gudang bawah rumah tersebut. Saat pergi ke gudang bawah rumah tersebut, sheriff menemukan mayat seorang wanita yang anehnya terkubur setengah dan tidak memiliki bekas luka seperti 3 mayat lainnya. Ini menandakan bahwa mayat tersebut bukanlah korban pembunuhan seperti 3 mayat lainnya. Karena mayatnya tidak dapat diidentifikasi, sheriff menamakan mayat tersebut sebagai Jandu, sebutan bagi seorang wanita yang tidak dikenal. Keanehan lain yang ditemukan adalah tidak adanya barang yang dicuri dan tidak ada bekas orang yang menerobos masuk, melainkan para korban yang berusaha melarikan diri dari rumah. Adegan berganti, di mana seorang ayah dan anak bernama Tommy dan Austin yang merupakan seorang koroner yang menjalankan pekerjaannya di ruang bawah tanah di rumahnya. Mereka sedang mengautopsi mayat korban kebakaran dan Tommy mengajari Austin untuk memperhatikan setiap detil agar dapat membuat kesimpulan hasil autopsi. Tommy juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki rahasia yang beberapa orang menyembunyikannya dengan baik dari yang lain. Lalu dijawab oleh Austin, beberapa orang mampu menemukannya. Lalu Austin keluar sebentar dan mendengar suara. Ia pun menelusuri suara tersebut hingga dikagetkan oleh Emma, pacarnya. Emma, yang memiliki sifat ingin tahu, akhirnya menyelidiki ruangan kerja Austin yang sebenarnya dilarang oleh Austin hingga menemukan kamar mayat. Emma pun meminta izin Austin untuk melihat mayat-mayat tersebut. Namun, Austin melarangnya hingga Tommy tiba-tiba datang dan memperbolehkan Emma untuk melihat mayat-mayat tersebut. Emma pun melihat 3 mayat dan menyadari bahwa ada lonceng di jari kaki mayat tersebut. Emma bertanya pada Tommy fungsi lonceng tersebut, yang dijawab oleh Tommy hanya untuk berjaga-jaga jika mayat tersebut kembali hidup. Mereka pun pergi dari ruangan itu. Saat mereka keluar, mereka bertemu dengan sheriff yang membawa mayat Jandu untuk minta tolong Tommy mengautopsi mayat tersebut malam itu juga, karena butuh laporannya besok pagi. Padahal Tommy telah selesai dengan pekerjaan malam itu. Namun sheriff memohon bahwa kasus mayat ini merupakan prioritas. Austin memberitahu Emma bahwa dia merasa bersalah dan bingung untuk memberitahu ayahnya bahwa ada sesuatu yang ia ingin lakukan dan berhenti dari pekerjaan ini. Lalu Emma mengajak Austin untuk pergi menonton bioskop. Tetapi karena merasa bersalah dan tidak tega, ayahnya mengautopsi mayat yang baru datang sendirian. Ia pun memutuskan untuk membantu ayahnya. Austin meminta Emma datang beberapa jam lagi sehingga mereka dapat menonton bioskop bersama. Mereka pun memulai autopsi Jandu yang dilakukan seperti biasa layaknya mayat lain. Mereka merekam semua yang dilakukan dan yang terjadi selama proses mengautopsi. Di luar, badai sangat kencang hingga mematikan daya klip kamar mayat dan menjatuhkan pohon besar ke pintu ruang bawah tanah yang membuat mereka terjebak di ruang bawah tanah. Mereka pun melanjutkan autopsi dan menemukan sidik jari mayat tidak ditemukan dalam sistem hingga akhirnya mereka memulai pemeriksaan eksternal mayat untuk mencari petunjuk tentang bagaimana ia meninggal. Mereka menemukan tanah gambut di bawah kukunya. Selain itu, mereka tidak menemukan luka apapun di luar tubuhnya. Lalu, mereka melanjutkan pemeriksaan bagian dalam tubuh yang membuat mereka terkejut karena menemukan pergelangan tangan dan kaki yang patah, lidah yang robek, gigi yang hilang, paru-paru yang terbakar, dan organ-organ dalam dengan luka tusuk. Semakin mereka menyelidiki Jandu, semakin banyak juga kejadian aneh yang terjadi pada mereka.
Dimulai dari ponsel mereka yang tidak berfungsi, kucing mereka yang terluka, radio di kamar mayat menyala sendiri, dan 3 mayat sebelumnya hilang dari ruang penyimpangan mayat. Mereka melanjutkan autopsi tersebut dan menemukan gigi jandu yang hilang terdapat di dalam perutnya. Gigi tersebut terbungkus dalam kain yang bergambarkan simbol-simbol dan angka Romawi, yang mana simbol dan angka Romawi tersebut juga terdapat di bagian dalam kulitnya. Tiba-tiba lampu di kamar mayat meledak. Mereka pun lari ke kantor Tommy untuk mencari tempat aman. Sesampainya di sana, mereka mengunci pintu kantor tersebut. Namun, mereka terus mengalami kejadian yang aneh. Mereka mendengar suara lonceng yang terdapat di kaki mayat sebelumnya. Dan ketika Austin mengintip, ia melihat kaki mayat tersebut sedang berjalan. Tommy yang berada di dalam ruangan itu tiba-tiba diserang dan membuatnya terluka cukup parah. Tommy dan Austin memutuskan untuk kembali ke ruang autopsi dengan tujuan ingin membakar mayat jandu. Mereka pun membakar jandu yang membuat api itu semakin membesar dan hampir membakar ruangan autopsi tersebut. Mereka memadamkan api tersebut dan melihat mayat jandu tidak terbakar sedikitpun. Kemudian mereka mendengar suara lift kembali dan bergegas lari ke lift tersebut sambil diikuti oleh 3 mayat yang hilang tersebut. Saat berada di lift, pintunya macet dan ada seorang mayat yang telah berada di depan mereka dan berusaha menyerang mereka. Namun Tommy balas menyerang mereka. Namun mereka menyadari bahwa mayat yang mereka serang tersebut merupakan Emma, yang mana jandu membuat mereka berhalusinasi bahwa Emma adalah mayat yang hilang tersebut. Tommy yang diikuti rasa bersalah meminta maaf kepada Austin. Mereka memutuskan kembali ke ruang autopsi dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Tommy memotong tengkorak jandu dan Austin memindahkan jaringan otak jandu di bawah mikroskop yang membuat Austin kaget karena melihat jaringan otak jandu masih hidup. Mereka menyelidiki kain yang ada angka Romawi dan menyimpulkan bahwa angka Romawi tersebut berbunyi 1693. Tommy mengatakan bahwa pada abad ke-17 banyak sekali penyihir yang dieksekusi pada masa itu, dan kebanyakan yang dieksekusi merupakan wanita yang tidak bersalah. Tommy pun menyimpulkan bahwa jandu merupakan wanita yang tidak bersalah tersebut yang dijadikan bahan ritual yang membuatnya menjadi seorang penyihir dan ingin membalas dendam terhadap apa yang dilakukan kepadanya. Tommy mengatakan bahwa jandu dapat memilikinya selama ia tidak mengganggu Austin. Please, don't hurt, I won't fight you. But please. Luka yang ada pada jandu pun menghilang dan berpindah pada tubuh Tommy. Tommy meminta Austin untuk membunuhnya agar tidak merasakan sengsara yang dirasakannya, dan Austin pun melakukannya. Lampu kembali menyala, badai berhenti, dan Austin mendengar suara Sheriff yang sedang berusaha menyingkirkan pohon yang menutupi pintu ruang bawah tanah. Austin pun berlari menuju pintu tersebut dengan menaiki tangga yang cukup tinggi, dan Sheriff berbicara kepada Austin untuk membuka pintunya. Austin berusaha membuka pintunya, tetapi tidak bisa. Sheriff yang terus mendesak Austin untuk membuka pintunya dengan mengatakan, "Open up, open up," dan dilanjutkan dengan bernyanyi lagu tua. Austin pun menyadari bahwa suara Sheriff yang ia dengar merupakan halusinasi dari jandu. Ketika ia berbalik, ia terkejut melihat mayat ayahnya berdiri di sampingnya dan mundur ke belakang lalu terjatuh hingga ia pun tewas. Sheriff datang tidak lama setelah itu. Ia kaget melihat mayat Austin, Emma, dan Tommy serta jandu. Lalu ia mengambil mayat jandu dan memasukkannya ke dalam mobil. Di luar rumah, terlihat tidak ada kerusakan yang menjelaskan bahwa badai dan pohon yang tumbang yang didengar oleh Tommy dan Austin merupakan halusinasi yang dibuat oleh jandu. Di akhir film ditunjukkan kaki jari dari kaki jandu yang bergerak.